Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Fajar Kurnia Aji di channel Kelas Belajarmu. Masih kita berbicara panjang lebar mengenai iSpring Suite 9. Kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai cara menginstal iSpring Suite 9. Nah, pada kesempatan ini kita mau ngulik bersama, kita mau belajar bersama mengenai cara menggunakan iSpring Suite 9 untuk mengubah file PowerPoint menjadi website HTML5. Yuk kita belajar bersama. Nah, di sini kita akan belajar bersama bagaimana mengubah PowerPoint menjadi website HTML5. Berarti kita sudah punya file PowerPoint yang akan kita ubah menjadi website HTML5. Bagaimana caranya? Kita buka PowerPoint kita dulu yang sudah dibuat. Di sini saya sudah membuat sebuah PowerPoint. Di sana sudah ada tombol navigasi hyperlink dan juga sudah ada videonya, sudah ada suaranya, animasi dan sebagainya. Nah, di sini ini tampilannya. Ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, bagaimana cara mengonvertnya? Sebetulnya kita enak, rekan-rekan semuanya ya. Tinggal kita klik menu bar iSpring Suite 9 di atas ini. Di atas ya. Ini diklik. Terus kita bisa langsung dipublish ya rekan-rekan ya. Tetapi sebelum dipublish kita harus mengaturnya dulu. Ya, jangan langsung dipublish karena nanti kalau langsung dipublish nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan yaitu yang pertama adalah kita mengatur playernya, pemainnya. Nanti kalau jadi website HTML5 ataupun nanti bisa kita ubah menjadi Android, pemainnya nanti bagaimana? Apakah pemain itu tunggal ataupun terlihat menu barnya di atas atau full. Nah, seperti itu ya. Kita klik playernya dulu. Nah, di klik player akan muncul seperti ini, rekan-rekan semuanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebentar, ini baru proses ya. Nah, apa yang harus kita lakukan itu adalah di sini ya. Di sini kita harus mengaturnya, select playernya. Nah, seperti ini. Playernya mau ada yang ini, yang atas atau yang tengah, selectnya 2 atau yang non, select only, jadi hanya full screen. Nah, kalau kita nanti mau mengubah dalam bentuk Android, memang paling enak dan tampilannya paling bagus adalah yang ini, yang bawah sendiri ya. Yaitu no only, jadi select, full select seperti ini. Jadi pinggirnya tidak ada putih-putihnya ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi itu yang pertama kita lakukan yaitu playernya. Kalau sudah kita klik playernya ini tadi di non-select only, maka langkah berikutnya adalah save atau menyimpan, yaitu dengan cara klik apply and close. Ini di sebelah kiri atas itu ada apply and close, kita klik itu. Berarti itu sudah menyimpan dan keluar. Langkah berikutnya adalah kita mengatur slide-nya. Apakah nanti slide-nya itu tidak bisa tersentuh oleh klik yang lain, harus dinavigasi atau bisa. Nah, kita harus mengatur itu. Nah, dengan cara klik di slide. Nah, di slide akan muncul seperti ini. Di sini ada di sebelah kiri ini ada slide PowerPoint yang sudah kita buat. Karena tadi ada 17 slide, maka di sini juga ada 17 slide. Nah, setelah itu kita bisa di sini mengatur. Yang pertama adalah advance. Apakah itu akan berjalan sendiri, berganti sendiri dengan waktu? Ini ada waktu, ada durasi. Atau bisa kita klik atau tidaknya, itu on click atau tidaknya, itu juga bisa kita atur. Kalau di on click berarti nanti kalau kita ngeklik di sembarang tempat nanti bisa menimbulkan permasalahan. Kita bisa next ke slide berikutnya atau kembali ke slide berikutnya, itu bisa. Itu tergantung rekan-rekan semuanya bagaimana membuat aplikasinya. Kalau saya kebetulan
semua di slide itu tidak bisa terklik. Yang bisa diklik adalah yang ada tombol navigasinya. Jadi nanti lebih mudah untuk mengarahkan siswa. Oke, berikutnya kalau ini berarti ini di-off-kan semuanya. Jika tidak, nah berikutnya setelah itu adalah mengatur. Ini kalau sudah semua dari atas sampai bawah, ini saya atur semuanya tanpa on click ya, semuanya. Jadi hanya bisa diklik pada tombol yang sudah dinavigasikan seperti itu. Nah, ini semuanya sudah saya atur seperti itu. Ini belum ini. Nah, ini belum. Ini juga belum. Ini juga belum. Oke. Nah, semuanya sudah sekarang. Berarti sekarang tidak terklik atau off click ya. Berikutnya adalah percabangannya. Ini branching. Sini karena sudah ada tombol navigasi next dan previous atau next atau kembali ke home, maka di sini saya non ke semuanya. Kalau tempatnya rekan-rekan semuanya di sini masih ada, maka bisa diklik ya di sini. Nah, ini bisa diubah. Mau langsung ke slide 2 itu juga bisa. Tapi karena saya sudah memakai tombol navigasi, maka di sini saya non semua. Atau bisa di next slide seperti itu ya. Tapi di sini saya tiadakan semua karena sudah ada ternavigasi. Berikutnya untuk presenter ini tetap di non aja tadi karena kita sudah memilih ya di player tadi, maka di sini non semua. Layout juga no change semua ya, karena nanti bisa mengubah lagi. Jadi dibiarkan saja karena kita sudah mengatur di playernya. Nah, berikutnya adalah kita bisa memberikan musik di sini di playlist. Di playlist ini kita bisa memberikan musik. Bagaimana caranya untuk memberikan musik tiap slide? Jadi tiap slide itu bisa berbeda musiknya ya, Bapak Ibu ya. Bisa berbeda. Pak, saya mau slide-nya dari awal sampai akhir sama. Nah, itu juga bisa. Bagaimana caranya? Ini kita manage playlist, kita klik dulu ada panah ke bawah. Kita klik ada manage playlist, kita klik di sana akan tampilan baru seperti ini. Karena belum ada playlist, kita buat baru. Kita klik new. Nah, apa isi playlist? Seumpama saya di sini klik pembukaan. Pembukaan. Karena saya pengennya slide 1 berbeda dengan slide-slide yang lain. Nah, di sini pembukaan khusus untuk slide 1. Nah, di sini sudah. Kalau sudah, maka kita cari lagu ataupun audio yang kita inginkan untuk masuk ke sini ya. Nah, di sini saya pengen memasukkan lagu. Berarti bagaimana cara memasukkan lagu? Tinggal nih, klik tombol plus ini. Add track. Nah, di sana akan muncul folder Windows baru, Explorer baru. Kita cari musik yang kita ingin masukkan. Nah, saya coba cari musik saya di download coba. Nah, di sini ada pamannya musik. Saya pengen Sapu Jagat pamannya musiknya. Ya, tinggal di klik. Nah, di sini format musik itu harus WAV atau MP3 ya, rekan-rekan semuanya. Jadi kalau musiknya masih berbentuk video, MP4 atau MPEG itu tidak bisa. Tidak akan muncul di sini. Karena yang bisa muncul adalah MP3, WAV dan WMA. WMA itu apa? Biasanya WMA itu record langsung dari komputer ya. Seperti saya ini saya record langsung masuk ke recording komputer, itu biasanya formatnya adalah WMA. Kalau bawaan dari Windows. Seperti itu rekan-rekan. Ini sudah saya klik untuk Sapu Jagat, saya open. Nah, maka akan muncul di sini Sapu Jagat. Kalau kita play, coba kita play lagunya namanya seperti ini, maka akan bisa terdengar seperti itu. Nah, apabila pengen lagunya itu nanti muter terus pamannya slide 1 dia lama, lagunya habis terus kembali lagi ke awal, itu berarti rekan-rekan semua harus mencentang loop playlist ini di sini.
loop playlist harus dicentang biar muter terus. Pamannya, saya menggunakan aplikasi ada di slide 1. Di sini saya membaca lama sekali. Ya, di situ ada backsoundnya lagu, pamannya seperti itu ya. Nah, kalau umpamanya tidak kita klik loop playlist, maka kalau lagunya habis, walaupun kita masih membaca materi mungkin itu akan tidak ada suaranya lagi, tidak ada backsoundnya lagi, kan seperti itu. Jadi kita harus mengklik tombolnya. Coba kita dengarkan, diklik sapu jagat terus kita dengarkan. Nah, ini lagunya. Nah, pamannya seperti itu ya lagunya ya. Ini saya stop lagi. Nah, kalau sudah, maka bisa kita masukkan ke dalam playlist kita di 1. Ini diklik terus di close. Maaf. Nah, ini diklik lagi. Kalau tadi sudah buat playlist baru, ini diklik lagi, kita klik pembukaan, yaitu yang sudah kita buat tadi. Terus slide kedua pamannya pengen pembukaan lagunya sama, ya wes tinggal diklik lagi pembukaan. Di sini juga sama pembukaan. Ini juga sama pembukaan pamannya. Atau berbeda, kita buat list lagi, ya udah manage playlist lagi, kita new lagi, kita pamannya backsound gitu ya, backsound pamannya dengan playlist yang baru. Lagunya juga lain pamannya, kita tambahkan lagunya di sini. Saya pengennya lagu yang Love of Borneo pamannya, seperti itu ya, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita close lagi, kita klik di sini, kita pilih backsound pamannya. Ini backsound, ini backsound, ini backsound dan sebagainya. Nah, rekan-rekan semua juga bisa memanage playlistnya itu dengan suara mau lebih keras atau lebih rendah, itu juga bisa. Pamannya suaranya terlalu keras, bisa di-manage lagi. Kita pilih playlist yang mana yang mau kita manage, pamannya backsound, karena terlalu keras mungkin ya. Ini bisa diubah volumenya. Ini kebetulan saya di sini 80%. Bisa diubah menjadi 50% semuanya. Jadi lebih suaranya lebih pelan, seperti itu kalau sudah di close. Nah, kalau sudah kan di sini nanti 50 ya, seperti itu di backsound pamannya. Ini 50%. Di pembukaan masih 80% suaranya, jadi lebih keras. Itu semuanya kalau sudah, maka karena kita tidak akan menambahkan objek yang lain di PowerPoint kita, maka langsung kita bisa save and close lagi. Di sini di pojok kiri atas kita klik save and close. Kalau sudah di situ sudah kita klik save and close, maka langkah selanjutnya karena sudah kita atur, kita yakin sudah pas, kita klik publish. Ada tampilan seperti ini, kita biarkan saja, kita close, ada tombol X, kita X, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah untuk mengubah file PowerPoint menjadi website HTML5 sebelum kita ubah website HTML5 menjadi file aplikasi Android. Apa yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama, kita bisa menamai. Namanya apa? Yang kedua, menyimpannya di mana? Foldernya di sini ya. Kita bisa browse, kita bisa menyimpan. Contohnya saya simpan di dokumen, klik dokumen terus select folder, maka akan terganti seperti itu. Kemudian yang pertama itu format di sini ya. Sebetulnya ini bisa untuk YouTube, Sprinkler dan sebagainya, tapi kita untuk My Computer saja ya. Kita publish ke komputer kita sendiri dulu. Untuk format option, ini format itu kita pilih HTML5, jangan video. Nah, kalau Bapak Ibu pengen, tapi kalau sekarang enak ya, sudah bisa save as to MP4. Kalau dulu PowerPoint yang dulu kan belum. Nah, kalau sekarang bisa meng-save langsung dalam bentuk video kalau PowerPoint. Kalau dulu tidak bisa pakai Spring Suite 9. Tapi sekarang bisa. Nah, untuk mengubah HTML kita klik yang HTML5. Ya, jangan yang video, tapi yang HTML5. Kalau sudah di formatnya ini tidak usah kita centang, use Spring Play App on mobile device nggak usah.
Terus playernya tadi sudah kita atur, size-nya disesuaikan, fit to browse to Windows, ya, biar nanti menyesuaikan HP. HP-nya besar ya jadi besar, HP-nya kecil layarnya jadi kecil, menyesuaikan. Jadi fit course to browser Windows. Kalau sudah kualitinya ini, nah ini bisa kita atur kualitinya, gambarnya, videonya kita bisa atur. Nah karena kita tidak pengen terlalu tinggi karena nanti pasti akan banyak kapasitasnya, mungkin bisa sampai 100 MB. Kalau biasa, kalau kita pilih yang ini Smart PNGN plus JPG 70%, bukan high quality-nya 70%, maka sekitar 50 sampai 60 MB, ya, seperti itu. Ya. Kita save kalau sudah standar saja. Tidak usah yang high karena ini bisa diubah ya, high quality namanya. High quality representation, jadi tambah filenya nanti akan tambah besar. Seperti itu. Nah, kita pakai yang for standard delivery. Untuk protection kita sudah usaha memproteksi karena, atau mau dikasih watermark itu juga bisa ya di sini ya. Ada gambar, ada watermark, bisa gitu. Jadi ada perusahaan atau rekan-rekan punya hak cipta untuk di aplikasinya itu bisa dikasih watermark. Itu lebih aman lagi ya. Terus publish-nya all slide, accessibility-nya off. Gitu ya. Accessibility-nya off saja. Kalau sudah semuanya benar, kita publish. Klik publish. Akan tampil seperti ini, kita tunggu, tergantung jumlahnya slide. Semakin banyak slide-nya maka akan semakin lama. Kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah sampai slide 9. Nah, gini agak lama di slide 9. Kenapa? Karena di sana ada video ya. Kalau ada video tadi, di audio playlistnya tadi tidak usah diberi, dinonkan saja. Karena apa? Karena sudah ada suara dari videonya. Nanti tidak bertabrakan soundnya. Audionya bertabrakan. Oke. Kalau sudah, kita tunggu ya, ini agak lama karena harus mengconvert video ya. Itu di situ ada tulisan converting video. Oke, kita tunggu. Ya, ini hampir selesai. Jika tidak ada notifikasi berarti nanti publish kita berhasil. Tetapi apabila nanti ada notifikasi, itu berarti ada yang error. Biasanya error disebabkan karena kemarin saya menjumpai itu karena memasukkan Visual Basic atau animasi yang dibuat menggunakan Visual Basic. Nah, itu tentunya ternyata Spring Suite 9 belum bisa mengakomodir itu. Padahal bagus kalau ada Visual Basic itu kita bisa membuat animasi lebih bagus lagi seperti itu. Tetapi ternyata tidak bisa. Ini sudah berhasil. Ini publishing is complete. Berarti sudah berhasil. Kita close saja Bapak Ibu, rekan-rekan. Terus berarti kita sudah selesai mengconvert dalam bentuk HTML5. Kita sudah selesai. Coba kita akan cek filenya ya. Kita close dulu. Ini saya close. Save, di close. Saya akan coba mencari filenya tadi di mana, di dokumen ya. Tadi adalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini rekan-rekan semuanya. Di sini ada file berjudul penjumlahan bilangan bulat, tetapi ada tambahan dari aplikasinya, yaitu ada imbuhan publish. Ya, di sini ada imbuhan publish. Ini dari sana, dari aplikasinya. Ya, karena kita mempublish. Kita klik, coba di dalamnya seperti ini, ada data dan ada indeks. Kalau kita buka indeks, itu nanti akan dibuka dalam bentuk browser ya, dalam bentuk browser internet. Kita klik, coba kita buka, maka di situ akan langsung tampil aplikasi kita. Nah, dengan
Tentunya dengan pembelajaran matematika. sound yang sudah kita masukkan tadi. Matematika itu mudah ya. Silakan tekan tombol masuk untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah, kita masuk seperti ini. Kenapa ini tetap menjalankan terus tadi? Karena musiknya tadi apa? Sama. Di slide 1, 2, 3 tadi sama. Maka di sini juga musiknya sama. Matematika SD kelas 6. Matematika itu mudah. Silakan memilih menu pilihan melalui tombol pilihan berikut. Nah, itu ya aplikasinya ini. Coba kita akan langsung ke materi ya. Yang tadi kayaknya soundnya beda. Coba. Nah, soundnya beda mati. Karena tadi soundnya beda, maka akan berganti ke sound yang lain. Sebelum kita belajar penjumlahan, Di sini saya pakai soundnya 50%, jadi lebih kita kecil lagi, lebih pelan lagi suaranya ya. Nah, itu ya, jadi perbedaannya di sana. Kalaupun nanti rekan-rekan semua ternyata soundnya masih terlalu besar, bisa kita publish lagi. Kita atur lagi, kira-kira kita turunkan atau kita naikkan. Ya, seperti itu. Oke, itu kita sudah mempublish atau mengubah PowerPoint menjadi ini HTML. Nah, untuk mengubahnya menjadi file yang bisa dijalankan di aplikasi Android, nah bagaimana caranya? Nah, tunggu aja tutorial-tutorial berikutnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.